dipimpin oleh Kapten Boya. Rombongan tersebut sedang menuju ke istana raja untuk menyerahkan upeti alias pajak dari para pedagang. Nah, sebagai informasi, di zaman ini antara para monster dan manusia tinggal di tempat terpisah. Manusia terpusat di ibu kota terbesar, sedangkan di alam liarlah para monster berkeliaran. Di tengah perjalanan, Kapten Boya merasakan ada hal aneh. Dan benar saja, sosok hitam tinggi besar berdiri tepat di hadapannya. Semua terlihat ketakutan, para kuda pun kabur tak karuan. Kapten Boya dengan gagah berani menerjang sosok monster tersebut hingga akhirnya berhasil memenggal bagian kepala. Tapi ternyata hal itu tak mempan. Pertarungan terus berlanjut hingga akhirnya terbongkarlah bahwa ternyata ada 3 monster musang cerdas di balik kostum tersebut. Setelah penyamaran terbongkar, Kapten Boya mulai mendominasi pertarungan. Namun di tengah pertarungan tiba-tiba datanglah Master Kinming yang ternyata bekerja sama dengan para monster untuk mengambil barang-barang berharga yang nantinya ia gunakan untuk berbisnis dengan sosok Presiden Dunia Monster. Di sini diceritakan bahwa Kinming jadi hidup di alam liar bersama monster karena 7 tahun lalu saat ia masih berada di Biro Keamanan Yin Yang. Ia tertuduh dan difitnah mengambil batu lin yang berisi kekuatan Raja Monster yang ratusan tahun lalu telah dikalahkan oleh ketua biro yang sebelumnya. Padahal waktu itu Kinming sudah menjelaskan bahwa ada monster yang datang merebut batu lin, tapi ia justru diserang oleh pasukan lainnya hingga terpaksa kabur dengan teleportasi. Namun untung pada akhirnya batu lin berhasil direbut kembali oleh pimpinan setelahnya dan hingga saat ini masih aman dalam penjagaan Biro Keamanan Yin Yang. Nah, kembali pada keadaan saat ini di mana Master Kinming dan para monsternya alias para roh penjaga sudah kembali bersantai di markas tersembunyi nan indah sambil merapikan barang-barang rampasannya. Sementara itu di tempat berbeda alias di dalam Biro Keamanan Yin Yang, 2 monster gagak terlihat berhasil menyusup dan meruntuhkan segel lalu mengambil batu lin. Salah satu monster terperangkap oleh segel yang kembali diaktifkan oleh ketua biro, sedangkan yang satu lagi berhasil kabur membawa batu lin. Namun untungnya sang ketua biro sangatlah sakti hingga mampu menggunakan panah sihir dengan sangat akurat dan menjatuhkan si gagak. Apesnya si gagak terjatuh di dalam hutan dan saat itu 3 monster musang Kinming sedang bermain-main di sana. Batu lin yang bersinar merah menarik perhatian para musang lalu mengambilnya. Bertepatan dengan itu, pasukan Biro Yin Yang telah datang mengejar monster gagak yang akhirnya berhasil kabur. Setelah itu salah satu pasukan pun melihat musang yang sedang memegang batu lin. Karena takut direbut, salah satu musang menelan batu lin hingga terlihat kesakitan dan segera dibawa kabur oleh teman-temannya. So, dengan demikian, saat ini monster gagak telah sampai di markas siluman salju yang menyuruhnya untuk mencuri batu lin. Karena gagal, malam itu ia pun dihabisi tanpa ampun. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Monster musang langsung menghadap Kinming untuk melaporkan musibah yang dialami temannya. Kinming pun segera melihat keadaan si monster musang. Namun seketika seperti dibawa ke dimensi lain dan ia berkomunikasi dengan Raja Monster bernama Xiang Liu yang belum menampakkan wujud aslinya, yang konon berupa ular raksasa berkepala 9. Raja Monster Xiang Liu berkata bahwa batu lin sudah lepas dari segel Biro Yin Yang dan kita akan segera bertemu. Setelah itu Kinming segera menyegel musang tersebut ke dalam ruangan khusus dan ia pun segera pergi menuju dunia monster untuk bertemu dengan sosok Presiden Monster yang tak lain adalah rekan bisnisnya selama ini. Penampakan dunia monster sangatlah unik dengan berbagai jenis wujud di dalamnya. Singkat waktu Kinming pun akhirnya sampai di gedung megah milik Presiden Monster dan bertemu dengannya. Lalu tanpa waktu lama, Kinming langsung mengatakan bahwa saat ini ia harus mengambil pedang Tushan yang tak lain adalah satu-satunya pedang yang mampu membunuh Raja Monster sang ular kepala 9. Di mana saat ini pedang Tushan memang berada dalam pengamanan si Presiden Monster. Setelah bernegosiasi alot, akhirnya Kinming pun diajak ke ruangan khusus. Saat berjalan, Kinming tanpa sengaja melihat Boya yang sedang bertarung di arena. Rupanya, Kapten Boya tersesat di dunia monster dan dijadikan bahan hiburan. Boya awalnya mendominasi pertarungan dengan iblis merah yang imut, tapi
Justru disitulah kengerian dimulai. Kemampuan unik iblis merah adalah ketika terus dipukuli maka dirinya akan semakin besar dan kuat. Hingga akhirnya sekarang Kapten Boya lah yang terpojok dalam bahaya. Sementara itu di ruangan khusus, Kinming berhasil membuka segel pedang Tushan dan mengambilnya. Tapi ternyata masalah belum selesai. Ternyata pasukan Biro Yin yang telah menunggu di sana dan mengepung Kinming karena mengira monster gagak adalah suruhannya. Jelas ada kesalahpahaman di sini hingga pertarungan pun dimulai. Kinming berhasil lolos dengan mudah, namun ternyata ketua biro pun ikut turun tangan menghadapi Kinming. Saat itu Kinming mencoba menjelaskan, tapi tentu ketua tak percaya begitu saja. Hingga akhirnya Kinming mengeluarkan jurus pengalihan yang memberi ilusi membingungkan pada sang ketua. Di situ sempat terjadi obrolan singkat, namun tak juga menemukan solusi hingga akhirnya ketua biro mengeluarkan jurusnya dan menghilangkan ilusi Kinming. Sementara itu di arena pertarungan, Boya telah menemukan kelemahan iblis merah yang terletak pada hidungnya. Dengan demikian Boya pun berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan pertarungan. Seluruh monster yang menonton bersorak menyuruh Boya membunuh iblis merah. Namun ia tak tega hingga melepaskannya begitu saja lalu kabur sambil membawa seorang gadis yang juga sedang ditawan oleh monster. Namun mereka kembali terkepung dan kebaikan Boya langsung terbalaskan. Iblis merah pun akhirnya membantu mereka. Bersama dengan itu, Kinming dan ketua biro sedang kejar-kejaran dan kembali bertarung tepat di atas arena. Ketika saling adu kuat, kotak segel pun rusak hingga membuat pedang Tushan terjatuh tepat di depan Boya yang sedang berlari. Tanpa pikir panjang, ia pun mengambilnya dan seketika para monster ketakutan melihat pedang pembasmi sang raja monster yang terkenal. Kesempatan itu pun tak disia-siakan dan dimanfaatkan Boya untuk kabur, tapi pasukan monster yang tak habis-habis berhasil kembali mengepung. Untungnya saat itu bertepatan dengan Kinming yang turun dari atas gedung. Kinming segera meminta pedang Tushan, namun di situ Kapten Boya sempat-sempatnya menolak dan kesal dengan Kinming, lalu memintanya ikut ke ibu kota untuk bersaksi bahwa dirinya tak bersalah karena upeti benar-benar dirampas oleh para monster. Kinming pun setuju dan berjanji padanya. Namun pasukan Biro Yin yang kembali datang dan melancarkan serangan pisau beruntun. Saat itu Kinming terdesak namun tanpa diduga. Ketua Biro ikut datang melindunginya, namun sayangnya sang ketua sempat terkena sebuah pisau di bahunya dan pingsan seketika. Tanpa pikir panjang, Kinming segera melakukan jurus teleportasi tingkat tinggi hingga yang lainnya pun terpaksa mengikutinya. So dengan demikian, terlihat saat ini Master Kinming sedang mengobati luka sang ketua Biro yang bernama Baini. Di situ Kinming pun menjelaskan kalau ia akan ikut membantu Baini untuk menemukan kebenaran dari apa yang sedang terjadi, karena Kinming pun masih menyelidikinya dan belum menemukan dalangnya. Di luar ruangan, rupanya Boya penasaran dengan sesuatu yang ingin mendobrak pintu gudang. Ia pun tanpa pikir panjang merobek segel Kinming dan menyebabkan musang yang menelan batu lin lepas menyerang siapapun di hadapannya. Akhirnya Kinming harus turun tangan dan terpaksa membunuh temannya sendiri dengan pedang Tushan hingga terlihatlah batu lin seiring dengan musang yang menjadi abu. Melihat hal itu, Baini langsung mengambil batu lin dan semakin tak mempercayai Kinming alias merasa dikhianati. Baini pun berkata saat ia kembali lagi ke sini, maka tempat ini akan dibumi hanguskan, lalu Baini pun pergi teleportasi. Dan tanpa waktu lama ia pun kembali bertemu dengan para pasukan Biro Yin Yang. Baini segera memberi dan memerintahkan pengawal kepercayaannya untuk kembali membawa batu lin ke Biro Yin Yang untuk disegel dengan lebih kuat. Tapi tanpa disangka, tiba-tiba datang badai salju yang aneh hingga membuat beberapa orang membeku karena tak sempat melindungi diri. Tanpa basa-basi siluman salju pun datang menyerang. Pasukan biasa bukan tandingan siluman salju. Pengawal kepercayaan pun segera mengembalikan batu lin pada Baini agar lebih aman. Namun tanpa waktu lama, siluman salju berhasil menghabisi seluruh pengawal Baini demi merebut batu lin yang sudah ia inginkan sejak lama. So saat ini hanya tinggal Baini dan siluman salju yang bertarung. Tapi rupanya siluman salju ini sangatlah kuat dan saat Baini hampir terbunuh, Kinming datang dengan membawa pedang Tushan yang seketika membuat siluman salju mundur. Di situ siluman salju berkata bahwa masternya menginginkan batu lin secepatnya. Dan saat itu juga sang siluman salju meminta Kinming ikut dengannya jika ingin bertemu sang master.
So sekarang Baini seorang diri mengamankan Batu Lin, sedangkan Qin Ming masih bertarung dengan siluman salju di tempat berbeda. Yang ternyata itu hanyalah jebakan, karena masternya saat ini justru sedang menghampiri Baini yang tanpa waktu lama dapat melumpuhkan dan merebut Batu Lin dengan mudah. Setelah bertarung dengan sengit, akhirnya Qin Ming berhasil menghabisi gadis siluman. Tapi di tempat berbeda, ternyata sosok yang dipanggil Master oleh siluman salju adalah salah satu pasukan Biro Yin yang telah lama dinyatakan hilang saat menjalankan misi. Ia bernama Master Chimu. Ya, Chimu sejak dulu dipandang sebagai anggota paling berbakat di Biro Yin Yang. Tapi ternyata Chimu memiliki obsesi untuk bersatu dengan monster. Tapi tentunya ia ingin bersatu dengan monster terkuat di dunia alias Raja Monster yang bernama Xiang Liu. So sekarang Chimu telah mendapatkan kekuatan yang ia inginkan. Ia bertransformasi menjadi manusia berwujud monster dengan sisik naga dan tanduk. Ia pun memiliki kekuatan yang luar biasa, ditambah juga memiliki tunggangan sebuah tangan raksasa yang super kuat dan serba bisa. So tanpa waktu lama, Qin Ming telah berhasil menyusul ke hadapan Raja Monster Chimu dan tanpa basa-basi melancarkan serangan. Di tengah pertarungan sengit, Qin Ming mengeluarkan jurus tipuan hingga akhirnya berhasil menusuk Chimu dengan pedang Tushan. Awalnya dikira berhasil, tapi ternyata kekuatan Raja Monster yang telah bergabung dengan manusia tak dapat lagi dinetralisir oleh pedang Tushan, yang justru sekarang hancur menjadi abu. Qin Ming pun terpental dan tangan raksasa menunjukkan eksistensinya. Sementara itu di sebuah jembatan raksasa, terjadi pertempuran antara monster jahat yang sekarang menjadi pengikut Chimu dengan monster baik yang berada di bawah naungan Qin Ming. Di situ Kapten Buaya dan gadis yang ia selamatkan pun ikut membantu. Mereka semua berperang mengeluarkan seluruh kemampuannya hingga akhirnya tiba-tiba semua terdiam mendengar sebuah suara mengerikan yang ternyata datang dari tangan raksasa yang dikendarai oleh monster Chimu. Saat itu semua juga terkejut melihat Master Qin Ming yang dalam keadaan terikat dan ditusuk. Tapi ternyata tusukan itu membangkitkan sesuatu di dalam diri Qin Ming yang mengerikan. Setelah ditusuk, Qin Ming pun dijatuhkan ke jurang. Saat itu, sesaat Qin Ming kembali masuk ke dimensi lain di dalam dirinya. Di sanalah terkuak, Raja Monster berkata bahwa darahnya mengalir di tubuh Qin Ming. Dan dengan kata lain, Qin Ming adalah keturunannya Xiang Liu, sang Raja Monster. Lalu sang Raja Monster berkata bahwa dirinya sebenarnya tak sudi jika yang menggunakan kekuatannya adalah Chimu alias manusia biasa. Di situ sang monster juga menjelaskan jika Qin Ming ingin menyelamatkan dunia dari amukan Chimu, maka Qin Ming harus menyatukan diri dengannya secara batin dan mengakui sang monster sebagai masternya. Hal itu masih dimungkinkan walaupun tanpa Batu Lin karena Qin Ming memang memiliki darah keturunan Raja Monster. Tapi Qin Ming tentu tak terkecoh. Ia tak mau sang Raja Monster menjadi masternya. Di situ terjadi adu kekuatan mental, hingga akhirnya berbalik Raja Monster Xiang Liu lah yang justru tunduk dan menjadi roh pelindung Qin Ming. So dengan demikian Qin Ming pun segera datang kembali ke medan pertempuran dengan kekuatan super yang luar biasa melebihi Chimu. Hingga akhirnya Chimu dapat dikalahkan. Dan tak lama kemudian, Baini datang mengajaknya untuk kembali bersama ke Biro Yin yang mengembalikan Batu Lin dan mengembalikan reputasinya. Tapi reaksi Qin Ming tak terduga. Ia justru menghancurkan Batu Lin yang selama ini menjadi sumber malapetaka dan pergi bersama seluruh monster dengan tujuan agar dunia manusia menjadi aman, tak terganggu siluman atau monster manapun yang sekarang tunduk di bawah perintah Qin Ming yang sudah berhasil menundukkan Raja Monster Xiang Liu menjadi roh pelindungnya. Lalu film pun berakhir. So,
legendary ships from across Central and South America